Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar ya. Semoga sambil menunggu berbuka puasa, saya Mama Chandra dalam Ramadan Berkisah akan bercerita sosok yang sangat inspiratif di dunia Islam. Nah, siapakah beliau? Nah, beliau adalah filsuf yang terkenal di kalangan umat Islam. Siapa? Ada yang tahu? Pasti teman-teman sudah ada yang pernah mendengar ya nama beliau. Beliau adalah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah filsuf pertama yang lahir di kalangan Islam, lahir di Kufah pada kisaran 800 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Yaqub bin Ishaq al-Sabah Al-Kindi. Nah, beliau ini ternyata teman-teman pintar berbahasa Arab dan Yunani. Nah, kalau teman-teman di rumah udah pintar berbahasa apa aja nih? Nah, kalau saya cukup bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris udah gak karu-karuan. Kemudian beliau ini ternyata berasal dari suku Kindah. Nah, suku Kindah ini suku apa ya sebenarnya? Ternyata suku Kindah ini adalah suku yang lahir awal abad Masehi. Nah, di sini ternyata ada leluhurnya Al-Kindi nih, yaitu Al-Ashad bin Qais. Nah, Al-Ashad bin Qais ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ikut menyebarkan ajaran Islam ketika dibawa Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian di sini ayah Al-Kindi adalah Ishaq as-Sabah. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya masa kecil Al-Kindi? Nah, masa kecil Al-Kindi itu sehari-hariannya tuh ya, kalau di rumah tuh menghafal Al-Quran. Nah, kalau teman-teman di rumah ngapain? Ayo, main gadget ya. Nah, terus selain itu dia juga belajar ilmu hitung, kemudian ada tata bahasa, sastra Arab, kemudian ilmu alam dan filsafat. Dari sekian ilmu yang dipelajari Al-Kindi itu, ternyata Al-Kindi itu lebih suka gitu ya pada ilmu alam dan ilmu filsafat. Itu menjadi ilmu favoritnya. Nah, teman-teman nih selama belajar nih ya di sekolah dasar atau SMP gitu ya, itu kira-kira nih apa sih sebenarnya favorit ilmu teman-teman? Nah, kalau Al-Kindi kan sudah ada tuh ilmu alam dan filsafat gitu. Nah, kemudian Al-Kindi ini lahir di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah pertama yang pemikirannya itu terbuka gitu ya, terkait dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian untuk mengenyam pendidikan yang lebih jauh gitu ya, agar wawasannya lebih luas, keluarga Al-Kindi itu mengirim Al-Kindi ke Baghdad gitu ya. Nah, di Baghdad itu beliau bergabung di Bait Al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini adalah anak Harun ar-Rasyid gitu ya, yang dia itu sangat menghormati lah ya tokoh-tokoh atau pelajar-pelajar muslim pada waktu itu. Nah, pemikiran Al-Kindi lebih banyak ya, kalau di Baghdad itu kan ini banyak pemikir atau filsuf-filsuf dari Yunani. Nah, di sini Al-Kindi juga pemikiran Al-Kindi dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Euclides. Nah, kemudian Al-Kindi sendiri ya terkait dengan meskipun gitu ya, Al-Kindi itu dipengaruhi oleh filsuf-filsuf dari Yunani seperti tadi Socrates, Plato gitu. Tapi Al-Kindi itu sebenarnya dia sangat besar dipengaruhi oleh pemikiran Islam itu sendiri gitu. Nah, contoh sederhananya nih ya terkait dengan definisi mengenai filsafat. Al-Kindi itu mendefinisikan bahwa filsafat itu adalah kecintaan akan kebijaksanaan, yang mana definisi kecintaan akan kebijaksanaan ini didefinisikan beliau sebagai ini ilmu bagaimana meneladani keagungan Allah sebanyak yang kita mampu, seperti itu. Nah, selain itu filsafat juga ilmu yang mempelajari esensi dan sebab, seperti itu. Nah, kemudian kalau ketika berbicara filsafat, tidak lepas ketika kita juga berbicara tentang Allah atau Tuhan itu sendiri. Nah, di sini ternyata Al-Kindi itu sudah pintar gitu ya, pintar menyusun kata, pintar menyusun bahasa, bahwasanya beliau berargumen bahwa keberadaan tentang Tuhan, bahwasanya alam semesta ini pasti diciptakan karena alam semesta adalah
bentuk wujud gitu ya, pasti ada yang menciptakan. Nah, segala hal yang diciptakan pasti ada penciptanya. Nah, di sini Al-Kindi membantah ya filsuf sebelumnya gitu ya, bahwasanya yang selalu mengagungkan soal rasionalitas gitu. Tapi di sini Al-Kindi bisa menjawab bahwa ketika ada sebuah hal wujud yang diciptakan berarti ada penciptanya. Nah, hasil ciptaan tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Misalnya nih, ketika teman-teman itu diciptakan, nah teman-teman kan nggak bisa menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Betul kan? Nah, itu yang menjadi patokan bahwasannya Al-Kindi itu memahami secara utuh bahwa apa yang diciptakan itu tidak bisa menciptakan gitu. Nah, kemudian selain beliau itu fokus atau ahli dalam filsafat, ternyata beliau juga ahli dalam bidang lain seperti alkimia, astronomi, matematika, fisika, dan pengobatan. Nah, di sini banyak sekali karya-karya beliau yang bisa kita pelajari dari makalah-makalahnya gitu ya. Misalnya terkait dengan pengobatan, beliau bisa menemukan bisa membuat makalah bagaimana mengatasi ketika seseorang itu kejang gitu. Nah, di situ sangat, kemudian selain itu ya, itu sangat bermanfaat bagi ilmu pengobatan. Kemudian bagaimana sih pengaturan dosis seperti itu. Nah, itu juga bagian dari makalah yang dihasilkan oleh Al-Kindi dalam bidang pengobatan. Nah, itu ya teman-teman, singkat terkait dengan Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini wafat sekitar tahun 866 Masehi di Baghdad, Irak. Nah, kira-kira nih dari cerita tadi ya terkait dengan Al-Kindi, teman-teman, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Nah, jadi hikmah yang kita ambil, mari kita belajar menimba ilmu seluas-luasnya, sedalam-dalamnya agar bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah secara keseluruhan, dan sehingga dengan ilmu itu kita bisa meneladani keagungan Allah sebanyak yang kita mampu. Ya, terima kasih. Demikian Ramadan Berkisah kita pada hari ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Ramadan Berkisah, Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan